Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pada beberapa Maret lalu, Indonesia telah dihebohkan dengan kasus di mana Federasi Sepak Bola Indonesia atau FIFA telah mencoret nama Indonesia sebagai lokasi drawing atau penentuan pembagian grup para tim nasional atau timnas yang akan bertanding di kejuaraan Piala Dunia U20 2023. Selanjutnya, FIFA juga mencabut secara resmi status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara pertandingan itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi pukulan berat bagi masyarakat Indonesia, terutama para volunteer yang sudah mendaftarkan diri menjadi bagian dari pengurus Piala Dunia U20 2023. Menyikapi situasi tersebut, Ketua PSSI Erick Thohir terbang ke Eropa untuk bernegosiasi dan menyelamatkan sepak bola di Indonesia. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak penjelasan mengenai analisis pendekatan negosiasi politik Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan sepak bola Indonesia dalam sanksi terberat di FIFA. Negosiasi politik adalah proses diskusi perundingan antara pihak-pihak berbeda dalam rangka mencapai kesepakatan tingkat politik yang diinginkan. Tujuan dari negosiasi politik adalah mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dengan adanya permasalahan ini. Erick Thohir akhirnya terbang ke Eropa melakukan negosiasi dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA. Selain bernegosiasi dalam mengenai Indonesia sepak bola Indonesia, rupanya Erick Thohir juga mempresentasikan bukti transformasi sepak bola Indonesia pada FIFA. Tujuan negosiasi yang dilakukan oleh Erick Thohir adalah selain untuk mencoba melepaskan Indonesia dari ancaman sanksi berat yang dijatuhkan oleh FIFA, Erick juga tentunya ingin mendapatkan simpati masyarakat atas kemampuan negosiasinya untuk kepentingan politik. Hal ini terbukti bahwa dalam kepentingan politik, Erick Thohir berhasil membentuk opini publik yang baik. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Phil Sukri MSI, menilai kemampuan Erick untuk melakukan negosiasi internasional sudah terpuji dan terbukti. Menurut Sukri, keberhasilan negosiasi ini menunjukkan Erick sangat dihormati oleh FIFA dan disegani di dunia internasional. Dan kini Indonesia sudah tidak lagi dikucilkan oleh FIFA. Terdapat 6 karakteristik negosiasi PR politik. Yang pertama adalah melibatkan orang lain. Dalam kasus ini yang dilibatkan adalah FIFA dan Ketua PSSI yaitu Erick Thohir. Erick Thohir melakukan perjalanan menuju Eropa untuk bertemu dengan Presiden FIFA yaitu Giovanni Vincenzo Infantino. Yang kedua, menimbulkan ancaman. Ancaman yang ditimbulkan adalah hukuman FIFA terhadap Indonesia akibat gagalnya menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20 pada tahun 2023. FIFA memutuskan untuk mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah dan mengancam dengan sanksi melarang timnas Indonesia untuk bermain atau bertanding di event internasional. Yang ketiga, metode tukar menukar. Proses negosiasi yang dilakukan dengan metode tukar menukar yang dimana dari pihak Indonesia yang diwakili oleh Erick Thohir mempresentasikan blueprint transformasi sepak bola Indonesia kepada FIFA. Hal ini merupakan tawaran atau proposal dari Indonesia yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkembangkan sepak bola di negara tersebut. Di sisi lain, FIFA juga dapat memberikan persyaratan atau ketentuan kepada Indonesia sebagai bagian dari negosiasi. Menyangkut hal-hal masa depan. Situasi ini sangat menyangkut hal di masa depan. Keputusan FIFA untuk mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia
U20 2023 dan ancaman sanksi berat merupakan masalah serius bagi sepak bola Indonesia. Yang terakhir adalah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dalam hasil negosiasi, Indonesia terlepas dari sanksi berat FIFA. FIFA tidak memberlakukan larangan timnas Indonesia bertanding di event internasional dan memberikan sanksi administratif sebagai gantinya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menghindari hukuman yang lebih berat dan dapat melanjutkan partisipasinya dalam kompetisi sepak bola internasional seperti SEA Games. Win-win solution dalam kasus ini menjadi lebih mudah karena mempunyai tujuan bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk membantu, dan dalam komunikasi strategi adalah sebuah keuntungan tidak terbatas karena proyek akan lebih sempurna dan proyek selanjutnya akan lebih terbuka.